bicara soal penghakiman misalnya pada akhir zaman, ya kalau udah sampai situ ya walaupun berseru-seru dengan bercucuran air mata tidak ada kesempatan lagi gitu kan. Hidup itu nggak hitam putih. Kalau kita berbeda pendapat dengan seseorang nggak berarti dia jahat, dia salah, dia musuh. Ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda keyakinan, berbeda cara pandang, berbeda cara hidup, jangan cepat-cepat menghakimi. Oke, halo teman-teman, ini podcast remaja. Di sini kita akan jawab pertanyaan yang teman-teman submit ke kita seputar Alkitab dan agama. Kalau ada pertanyaan yang tanyain, boleh banget langsung ditulis di Google Form di description box bawah. Pertama, kenalin dulu, aku Yunika. Di sini ada Aku Kezia. Dan pembicara kita kali ini, Halo, saya Pendeta Yolanda dari GKI Surya Utama. Oke, sebelum kita mulai jawab pertanyaannya, kita doa pembuka dulu ya. Oke. Semuanya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu yang telah diberikan pada kami pada hari ini. Terima kasih sudah dapat mengumpulkan kita semua di ruangan ini. Sekarang kami ingin memulai podcast remaja pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati agar podcast ini dapat berjalan dengan lancar dan juga membantu teman-teman yang ada di rumah agar dapat mengetahui hal-hal yang lebih dalam lagi tentang kamu ya Bapak. Sekarang kami akan mengakhiri doa ini. Kiranya Engkau memberkati kami selama podcast ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, langsung aja ya dibaca pertanyaannya. Jadi ada teman kita yang tanya, kenapa di perjanjian lama Tuhan bisa dibilang kejam banget? Kalau Israel nggak setia atau ada salah dikit, langsung diserahin ke musuh sampai tersiksa. Terus pas perang, kenapa musuhnya bisa kalahin Israel yang disertai Tuhan? Apakah musuhnya berbuat sesuatu yang baik jadi Tuhan di sisi mereka, atau musuhnya punya Tuhan lain? Oke, satu-satu ya kita jawab ya. Jadi kenapa Tuhan di perjanjian lama kok kejam banget? Sebetulnya kalau dibilang kejam banget juga enggak, karena ada juga banyak gambaran Tuhan yang baik itu juga ada di perjanjian lama. Dan di perjanjian baru juga sebetulnya ada gambaran Tuhan yang juga tegas gitu ya. Maksudnya ketika bicara soal penghakiman misalnya pada akhir zaman, ya kalau udah sampai situ ya walaupun berseru-seru dengan bercucuran air mata tidak ada kesempatan lagi gitu kan. Nah, jadi sebetulnya Tuhan yang digambarkan di Alkitab adalah Tuhan yang konsisten. Nah, tapi seringkali kita itu yang membacanya dengan selektif. Jadi kita ngelihatnya tuh ini kok kejam banget gitu ya, dan kita maunya kan gini kan, kalau di perjanjian baru kan Allah yang penuh kasih, menyelamatkan, tidak membinasakan. Jadi begitu ngelihat Allah yang menghukum di perjanjian lama, kayaknya langsung buat kita kok kejam banget. Sebetulnya jadi yang nggak konsisten itu mungkin kita punya selected mind waktu kita baca. Lalu juga perlu dipahami juga soal gaya bahasa penulisan. Itu kan beda zaman kan. Perjanjian lama ketika dikatakan Allah yang kejam menghukum itu banyakan tuh apa, kitab nabi-nabi. Ya kan, kitab nabi-nabi itu memang lagi sifatnya itu menegur dengan keras supaya bangsa Israel itu mau bertobat. Nah, dan juga kitab nabi-nabi juga dalam perjalanan sejarah yang memang ketika bangsa Israel lagi terpuruk, lagi kalah perang, diangkut ke pembuangan dan sebagainya. Memang jadi dalam catatan sejarah itu memang rasanya bangsa Israel merefleksikan dirinya sebagai orang yang lagi ditinggalkan Tuhan. Tuhan marah, Tuhan berbalik. Itu sebetulnya bagian dari kesadaran mereka kalau mereka udah salah. Jadi mereka menggambarkannya begitu. Sementara di perjanjian baru kan itu kan Injil, kisah tentang Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus, dan juga kisah para rasul, lalu surat Paulus kepada jemaat. Jadi memang jenis tulisannya sendiri adalah jenis tulisan yang berbeda gitu ya. Kalau yang nextnya itu kan berarti pas perang, kenapa musuhnya bisa kalahin Israel yang disertai Tuhan? Apakah musuhnya berbuat sesuatu yang baik jadi Tuhan memihak ke mereka, atau mungkin mereka punya Tuhan lain? Aku mau bacain dari Alkitab, boleh dong ya? Boleh. Nah, ini dari 2 Tawarikh pasal 35. Ini teman-teman baca sendiri lengkapnya ayat 20 sampai 27. Teman-teman tahu Raja Yosia? Raja Yosia itu adalah antara raja-raja di Yehuda, Raja Yosia itu adalah raja yang baik. Dia yang membuat bangsa Israel tuh kembali ke jalan yang benar. Dia yang menemukan gulungan kitab dan membuat bangsa Israel mengenal kembali kitab Taurat. Tapi ini yang terjadi ketika dia, ayat 20 ya, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan,
Majulah Neko, raja Mesir, hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Jadi ada raja Mesir namanya Neko mau perang. Yosia keluar menghadapi raja Mesir itu, dia kirim utusan dengan pesan. Yosia keluar menghadapi, lalu raja Neko mengirim utusan dengan pesan. Apakah urusanmu dengan aku, raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Jadi raja Neko bilang, aku gak mau perang sama kamu loh Yosia. Allah menyuruh aku untuk bertindak, dan Allah yang menyertai aku, jadi jangan menentang aku karena Allah menyertai aku. Yosia, raja yang baik ini gak denger. Dia tetap terus berperang mencegah Neko maju. Lalu apa yang terjadi? Yosia kena panah dan kemudian dia meninggal. Nah, kalau kita lihat di sini, Yosia kan orang baik. Dia bukan raja yang jahat, dia raja yang takut akan Tuhan. Neko kan raja Mesir, kalau Mesir kan Israel, Mesir kan penyembah berhala, tidak kenal Tuhan dan sebagainya ya. Tapi dalam hal ini Neko mengatakan Allah menyertai aku, kamu jangan menentang Allah yang menyertai aku gitu. Nah, kalau kita lihat di sini apa nih? Hidup itu nggak hitam putih. Kalau kita berbeda pendapat dengan seseorang, nggak berarti dia jahat, dia salah, dia musuh. Tuhan sayang kita, artinya Tuhan benci sama orang yang kita nggak suka. Life is not like that, ya kan? Nah, oleh karena itu sebetulnya ketika di Alkitab aja sudah digambarkan bagaimana Raja Yosia yang baik di hadapan Tuhan, ketika dia tidak mendengarkan, maksudnya bukannya bandel ya, tapi dia berjalan dengan hikmatnya sendiri, dia jadi korban, bukan dibunuh sama Neko, tapi dia kena panah dalam peperangan ini. Nah, sementara Neko yang kita nggak kenal siapa selain di kitab Tawari ini, dia yakin bahwa Allah menyertai dia dan memang Allah menyertai dia. Nah, artinya kita nggak, yang kita tahu adalah Allah bekerja dalam hidup kita. Kita juga meyakini Allah bekerja bukan hanya dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu yang perlu kita pahami adalah ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda keyakinan, berbeda cara pandang, berbeda cara hidup, jangan cepat-cepat menghakimi. Karena bisa jadi Allah menyertai dia dan mungkin kita berada di pihak yang perlu belajar. Ya mungkin bukan bersalah, tapi kita yang perlu belajar. Nah, jadi tadi apa jadinya apakah mereka punya Allah sendiri makanya mereka bisa menang perang gitu ya? Ada sih bangsa-bangsa yang punya dewa-dewanya sendiri, ya. Dan ada juga kesempatan di mana bangsa Israel karena mereka memberontak dari Allah, Allah menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Makanya misalnya Nabi Hosea tuh pernah protes, Tuhan, saya tahu bangsa Israel salah, tapi ketika mereka sekarang kalah sama bangsa-bangsa lain, itu bangsa-bangsa lain itu kan lebih jahat. Kenapa engkau menyerahkan umatmu yang salah ini kepada orang yang lebih jahat? Jadi Nabi pun juga pernah bertanya begitu. Nah, jadi kalau dibilang apakah mereka punya Tuhan sendiri, Tuhannya jangan-jangan lebih kuat daripada Tuhan bangsa Israel sehingga mereka saat itu menang perang. Sekali lagi, hidup itu nggak seperti itu. Hidup itu masih terus berjalan. Jadi bisa jadi Tuhan menggunakan orang yang tidak takut akan Dia untuk memberi ganjaran kepada orang yang katanya takut akan Tuhan tapi tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu sekali lagi urusan kita adalah kita dengan Tuhan, gitu. Ini menjawab nggak ya? Kalau misalnya kira-kira Tuhan kan menyertai semua orang, jadi nggak cuma si A atau B gitu, tapi A dan B. Kira-kira kalau misalnya dalam kasus perang-perang di Alkitab gitu, di saat dia sedang kayak yang tadi dibilang sama rajanya Mesir itu sedang menyertai dia, jadi yang di Israel itu kenapa gak didampingi juga? Jadi ini mungkin mirip juga kali ya sama pertanyaan, misalnya ada orang dua mau ikut lomba, dua-duanya berdoa keras, dua-duanya belajar keras, tapi yang dimenangin satu doang. Nah, itu cara Tuhan memutuskan itu kira-kira gimana? Nah, ini ada sebuah perkataan yang bagus nih ya. Jadi gini, katakanlah Indonesia dengan Malaysia, kita kan temen tapi lawan gitu ya. Katakanlah Indonesia sama Malaysia lagi main bola. Kalau kita berpikir Indonesia mesti mengalahkan Malaysia,
itu bukan olahraga lagi, itu masalah ego. Tapi kalau Indonesia mesti nendang bola supaya masuk ke gawang, itu that sport, itu olahraga. Nah jadi demikian juga misalnya kayak tadi kamu bilang soal lomba, atau misalnya kita dengan teman kita misalnya kalian berdua naksir cowok yang sama, lalu siapa yang dapat gitu kan, misalnya gitu kan, itu bukan masalah Tuhan lebih sayang yang ini atau yang itu. Misalnya sama seperti kayak bola itu bulat dan dia akan masuk kalau ditendang dengan tepat. Tuhan memberkati setiap usaha, tapi jadi Tuhan tidak berpihak seperti itu. Tuhan nggak berpihak siapa yang dapat pacar, siapa yang menang juara, bukan. Nah, tapi Tuhan berpihak pada kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, kalau misalnya tadi kita katakan dengan perang, memang nggak dijelaskan. Neko kenapa sih begitu yakin bahwa Tuhan menyuruh dia untuk segera memerangi pihak sana ya, bukan Yosia kan? Kenapa? Itu memang nggak diperjelas kenapa. Tapi bisa juga kalau memang dia memahami itu sebagai sebuah perang yang dari Tuhan, maka pasti ada alasannya. Perang itu sendiri sebenarnya kan bukan sesuatu yang disetujui. Perang itu adalah the last resort ketika ketidakadilan lebih kuat daripada keadilan. Dan perang itu the last resort lah ya gitu ya. Nah jadi Tuhan nggak membenarkan perang, tapi gimana ya, kalau kita berjuang untuk kebenaran dan keadilan, kita berjuang di jalan Tuhan, bukannya merasa berjuang di jalan Tuhan, bukan yang membela Tuhan ya, karena Tuhan nggak perlu dibela, tapi membela kebenaran dan keadilan. Pada akhirnya sih itu yang menurut saya, pemahaman saya dan pengalaman saya, itu yang pada akhirnya akan dibenarkan, dimenangkan gitu. Tapi memang banyak juga orang yang tadinya berjuang untuk keadilan, lalu dia menang, lalu dia malah jadi sombong, terus dia jadi jahat lagi gitu. Jadi jangan sampai begitu. Jadi sebenarnya Tuhan pastinya mendukung semua pihak, tapi dia juga melihat perilaku mereka mana yang lebih adil untuk kayak dimenangkan gitu ya. Jadi gini, Tuhan tidak pilih kasih, Tuhan tidak membeda-bedakan manusia, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang berpihak pada kebenaran dan keadilan. Nah oleh karena itu misalnya kita juga kebablasan dalam memperjuangkan keadilan sampai menindas orang lain, itu pun juga kita udah menjadi penjahat. Makanya ketika di Afrika Selatan sesudah apartheid runtuh, kalian tahu nggak apartheid? Itu tuh sistem di mana orang dipisah-pisahkan berdasarkan warna kulit, kulit putih, kulit berwarna, kulit hitam. Nah ketika itu runtuh, salah satu yang diingatkan oleh Desmond Tutu, Uskup Desmond Tutu almarhum, adalah jangan sampai kita yang dulu ditindas menjadi pelaku penindasan. Jadi makanya rekonsiliasi dan forgiveness yang menjadi tema di Afrika Selatan pada saat itu. Karena memang sekali lagi Tuhan berpihak pada kebenaran dan keadilan, sementara kita manusia tuh gampang sekali bisa jadi hari ini jadi yang ditindas, besok kita jadi menindas gitu. Nah itu yang harus kita waspadai. Oke. Mungkin segitu dulu jawaban yang bisa kita bahas untuk kayak pertanyaan ini. Sekali lagi aku mau ingetin buat kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget langsung di drop di Google Form di description box. Oke. Terima kasih Kak Yolanda udah jawab pertanyaannya. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami. Terima kasih juga atas pertanyaan dari teman-teman kami yang bisa juga menjadi ilmu baru dan pelajaran bagi kami semua. Terima kasih juga atas bimbingan-Mu dan kelancaran yang telah Engkau berikan dalam menjawab pertanyaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.